Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Akbar. Saya mahasiswa aktif Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya dengan nomor NIM 07041282227153. Pada tugas video studi kawasan Amerika Latin ini, saya akan membahas tentang sejarah Amerika Latin, masa prakolonialisme dan juga masa kolonialisme. Nah, berhubung durasinya 5-10 menit saja, semoga saya bisa menyampaikan poin-poin yang ingin saya sampaikan dengan jelas dan bisa diterima. Karena dikasih waktu 5-10 menit saja, maka saya akan coba untuk merangkum sebisa mungkin dengan sedetail-detail. Semoga ya. Amerika Latin memiliki sejarah yang sangat kaya dengan peradaban, seperti peradaban Maya, peradaban Aztec, dan juga peradaban suku Inca. Peradaban-peradaban ini memiliki beberapa sistem yang sangat kompleks, seperti sistem ekonomi, sistem politik, dan juga sistem keagamaan. Nah, selain itu juga peradaban-peradaban ini memiliki kemajuan dalam bidang arsitektur, dalam bidang pertanian, dan juga dalam bidang astronomi. Namun semua itu seakan-akan sirna atau terombang-ambing sejak datangnya kolonialisme dari bangsa Eropa ke wilayah kawasan Amerika Latin. Long story short, lebih dari 3 abad bangsa Eropa menjajah kawasan Amerika Latin. Selama lebih dari 3 abad itu juga, Amerika Latin menjadi objek dari penindasan dan juga eksploitasi ekonomi, baik dari ekonomi maupun dari struktur sosial yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi di masa prakolonialisme, beberapa peradaban yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu peradaban Aztec, suku Maya, dan juga peradaban Inca, itu memiliki kemajuan yang signifikan. Seperti yang saya sebelumnya sebutkan juga, bahwasanya beberapa peradaban tersebut memiliki kemajuan yang signifikan dalam bidang seperti membangun bangunan mewah atau megah pada zamannya ya, dan juga memiliki alat pertanian yang cukup canggih pada zamannya, serta mereka juga bisa mengatur kalender itu secara akurat. Dan itu benar-benar menurut saya agak sedikit wow, karena pada zaman itu abad ke-15-an, abad 13 sampai 14 sampai 15 itu benar-benar yang masih terbatas dalam hal untuk seperti itu. Tapi mereka sudah cukup signifikan menjadi peradaban yang maju pada saat itu. Nah, beberapa peradaban tadi memiliki keunggulannya masing-masing, seperti suku Maya yang unggul dalam bidang astronomi dan juga matematika. Dan kemudian suku Aztec itu unggul dalam bidang militer, sedangkan peradaban Inca itu unggul dalam bidang pertaniannya. Meskipun ketiga peradaban ini memiliki keunikan yang berbeda, tetapi 3 peradaban ini memiliki kesamaan. Apa sih kesamaannya? Nungguin ya. Nah, kesamaan dari 3 peradaban ini, mereka sama-sama menganut kepercayaan kepada dewa-dewa dan juga memiliki sistem sosial yang hierarkis. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses kolonialisme. Long story short lagi, karena waktunya mengingat durasinya cuma sedikit. Jadi proses kolonialisme itu dimulai pada tahun 1942, di mana ditandai dengan kedatangan dari Christopher Columbus. Mungkin teman-teman sudah tidak asing yang suka banget sejarah, yang mengikuti tentang peradaban-peradaban dan juga kawasan Amerika Latin atau penjajahan bangsa Eropa zaman dulu, mungkin sudah tidak asing dengan nama Christopher Columbus. Pada saat kedatangan Christopher Columbus itu ditandai juga dengan penaklukan brutal yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis sebagai bangsa Eropa tadi. Jika teman-teman tertarik untuk detail kekejaman dan kebrutalan apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa, which is Spanyol dan juga Portugis, teman-teman bisa search di channel YouTube lain, atau mungkin ada teman-temanku dari kelas A juga yang membahas lebih detail mengenai ini. Boleh tinggal dicek aja di link YouTube ini, siapa tahu ada. Jadi salah satu kekejaman yang menurut saya itu lumayan sadis, yang juga kalau misalkan kita mengingat penjajahan yang dilakukan Jepang dan Belanda ke Indonesia, itu sama halnya dengan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap kawasan Amerika Latin ini, yaitu mereka menggunakan menggunakan tenaga dari warga pribumi, which is warga peradaban di kawasan Amerika Latin ini, menjadikan mereka kayak semacam kerja paksa yang kemudian mereka akan diupah dengan sangat tidak layak atau sangat memprihatinkan. Tidak hanya kejam dan brutal, karena menurut saya ini mengingat kedatangan bangsa Eropa ke kawasan Amerika Latin ini, mereka tuh berambisi sekali untuk menguras
seperti yang kita tahu atau mungkin for information buat teman-teman yang menonton, jadi di kawasan Amerika Latin itu sangat kaya akan emas dan juga perak. Jadi kedatangan bangsa Eropa ini memfokuskan kepada penggerukan atau penggerogotan pertambangan emas dan juga perak yang ada di kawasan Amerika Latin. Nah, mengingat kebrutalan yang dilakukan sebelumnya, yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah contoh kecilnya yaitu memperbudak, istilahnya kasarnya itu memperbudak pribumi dengan bayaran yang tidak layak, mengingat terus padahal kekayaan negara mereka, kawasan mereka itu sedang dikeruk habis oleh sang penjajah, which is bangsa Eropa ini. Selain itu juga bangsa Eropa ini juga sembari menggeruk harta, mereka juga memperkenalkan agama mereka. Jadi kan mayoritas di peradaban-peradaban yang ada di kawasan Amerika Latin pada saat itu masih mempercayai dewa-dewa. Jadi mereka masuk dengan kepercayaan agama mereka dari bangsa Eropa itu. Dan juga mereka itu memperkenalkan agama mereka, which is Kristen pada saat itu, dengan secara paksa dan juga dengan embel-embel nilai dari bangsa-bangsa Eropa tersebut. Nah, jadi itulah long story short penjelasan saya mengenai sejarah prakolonialisme dan juga masa kolonialisme serta prosesnya tadi yang sudah saya coba jelaskan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan poinnya. Kalau kurang jelas boleh dicek ke VT-VT lain yang ada di YouTube kelas HI Indralaya ini. Mungkin teman-teman saya lebih paham, lebih jago, lebih detail lagi menjelaskannya. Boleh teman-teman di scroll aja VT-VT teman-teman saya yang lain. Jadi sekian dari saya. Oh iya, sebelum menutup video ini saya juga akan menambahkan sedikit tentang dampak jangka panjang kejadian ini. Either itu sebelum kolonialisme atau prakolonialisme ataupun pada masa kolonialisme itu. Sebentar. Jadi dampak jangka panjang kolonialisme itu meninggalkan warisan hierarki sosial yang mana misalkan kita ambil contoh di pemerintahan atau di kedudukan lah ya. Jadi itu tuh menempatkan keturunan Eropa di posisi atas, sedangkan warga pribumi atau masyarakat lokal Amerika Latinnya itu berada di bawah, dan juga termasuk keturunan-keturunan dari Afrika itu masuk di kasta terbawah. Let's say begitu ya. Kita bahas kasta aja simpelnya. Nah, selain itu juga ekonomi yang di negara Amerika Latin itu banyak menjadi nggak stabil jadinya karena bergantung pada ekspor komoditas. Tapi meskipun yang kita tahu bahwasanya kemerdekaan itu sudah diraih pada abad ke-19 kemarin udah lama deh. Jadi perjuangan melawan dampak kolonialisme itu masih berlangsung sampai sekarang. Kalau kalian pengen tahu apa aja sih new issues yang mungkin masih melibatkan masih menyangkut pautkan atau masih terpaut dengan dampak jangka panjang yang dirasakan, yang masih terasa sampai sekarang mengenai kolonialisme yang terjadi di kawasan Amerika Latin, boleh teman-teman searching sendiri, Google sendiri ya. Banyak, ada beberapa mungkin kalian tahu, pokoknya kalian searching aja sendiri lah ya. Jadi tibalah kita di sesi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kalau membahas tentang sejarah Amerika Latin, masa prakolonialisme dan juga masa kolonialisme itu panjang sekali, kompleks sekali, yang intinya berisikan tentang kehancuran, penindasan, kemajuan juga ada. Dan intinya itu sebenarnya Amerika Latin itu dari zaman dulu itu sudah masuk ke kategori yang cukup canggih gitu, cukup signifikan perkembangannya, bisa dilihat di bagian pendahuluan. Jadi dengan adanya prakolonialisme dan kolonialisme ini sebenarnya ya banyak merubah struktur sosial, struktur ekonominya juga, keagamaannya juga, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Boleh dimundurin aja timeline-nya. Pokoknya itu aja intinya. Thank you for watching. Semoga teman-teman yang menonton ataupun Bapak dosen yang terhormat Pak Yusuf enjoy my video. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pokoknya kalau ada kesalahan, kalian cari video teman-teman saya yang lainnya, pasti mereka akan lebih bagus dari saya dan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan saya. Semoga ada yang sama dengan saya materi RPS-nya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to like, comment down below and share. Gak usah bercanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.